Selamat malam teman-teman. Pak Yo, silakan langsung maju ke depan. Pepeng juga. Salah satu alasan kenapa saya pakai Mas Todon adalah karena Pepeng wajahnya mirip Benhin gitaris sama Mas Todon. Perhatikan, ya kan? Ya, coba di browsing. Kalau nggak tahu Mas Todon itu siapa? Kalau kita lihat perhatikan perkembangan musik digital sekarang sangat riuh rendah ya. Dalam arti banyak sekali platform-platform baru, banyak sekali perkembangan-perkembangan baru. Kalau orang memperhatikan kayak seperti kemarin di Medium segala macam, banyak aplikasi-aplikasi baru yang benar-benar membuat ini mau kemana sih digital kok banyak banget gitu. Sampai kemudian beberapa bulan yang lalu saya, Robin, Aulia, ada Widi juga, terus sama siapa namanya, Aryo ya. Kita coba diskusi sederhana. Ini sebenarnya musik Indonesia ini seperti apa sih? Mau dibawa kemana sih? Digital ini makin banyak banget informasi yang merajalela ya. Spotify mau masuk, ada Amazon Cloud, ada iTunes Cloud segala macam. Nanti malam ini kita akan coba berbagi dengan Robin, dengan Pepeng, dengan Pak Iyo. Sebenarnya seperti apa sih platform-platform yang akan bisa dipakai di musik Indonesia ini? Apakah pengguna musik atau penikmat musik atau konsumen itu harus dimudahkan dengan dia harus bisa memudahkan lewat handphonenya, mendownloadnya, ataukah memang itu sesuatu yang tidak mungkin? Ataukah mungkin? Nanti kita akan coba bertanya. Oke, kita langsung aja. Robin akan memberikan presentasi yang sangat komprehensif. Soal apa sih dan seperti apa sih seharusnya musik digital di Indonesia itu. Robin akan memberikan gambaran lewat presentasi yang di depan ya. Mulai aja saya mau sharing sedikit, nggak banyak, karena kita juga nggak banyak. Cuman kita akan mulai. Saya ingin mulai dengan dua fakta. Yang pertama adalah sekarang ini digital age, sekarang ini era digital. Jadi biarpun pemain band, musisi gitu, umpat di hutan yang nggak ada sinyal, yang nggak ada listrik, dan bermain gitar nilon, dia itu sedang bermain musik di era digital. Jadi no place to hide, nowhere to run. Fakta kedua adalah musik itu komersial. Musik dan komersial itu bisa berada di dalam satu kata. Jadi nggak ada sendiri komersial, musik itu nggak akan gitu. Ini fakta yang saya dapat dari pengalaman saudara. Kemudian kok sering konflik sih seni dan komersil gitu kan? Yang konflik itu bukan seni dan komersil, yang konflik itu orangnya. Jadi itu harus dipisahkan. Nah sekarang konteksnya yang kita sedang hadapi itu adalah komersial musik di era digital. Sangat wajar kejadiannya adalah ada namanya ratio shift. Jadi emang pindah karena perilaku kita pindah. Kita merancang alat-alat untuk merubah kita sendiri. Jadi ada great ratio shift. Ini agak menyesatkan di gambarnya. Tapi pindah. Ada perpindahan dari sheet music ke recording and broadcasting dan sebagainya. Kecenderungan namanya rear view mirror effect. Jadi kita selalu melihat ke belakang. Gak apa-apa sih nostalgia gitu, tapi belum tentu yang lama itu yang bagus gitu loh. Orang tuh jadi kayak teknofobik, orang tuh takut untuk masuk ke digital. Musisi tuh takut untuk nyimpen filenya di internet dan sebagainya. Ya enggak gitu juga gitu ya, enggak gitu juga seperti yang tadi sampaikan. Malah musik sekarang dinikmati dalam skala yang jauh lebih besar daripada dulu. Orang katanya kan karena gini, download itu kan gampang katanya kan gitu. Padahal you harus sudah pernah download file ilegal kan? Padahal kalau misalnya diurut ya coba search dulu di Google, ketemu filenya yang banyak banget tuh, terus
entah yang mana, filenya akhirnya kita klik, akhirnya nemu filenya. Oke, download, selesai 87 mega, tahu-tahu RAR-nya ada password. Ribet gitu sebenarnya. Jadi kalau bicaranya konteksnya Indonesia, menurut saya masih banyak pilihan, masih banyak banget cara dan bisnis model yang bisa ditemukan. Ya ini nggak ada yang pegang nih gitu, occupy gitu, atau ambil alih. Tepuk tangan buat Robi. Pepe ngelihatnya di musik Indonesia itu seperti apa sih? Melihat contohkan Naif ya. Apakah platform seperti apa yang menurut Pepe dan Naif dan kayaknya Reksa atau yang lain untuk yang sangat bisa dipakai di Indonesia? Seperti apa sih bayangan Pepe? Sebetulnya kalau misalkan kita ngomong tentang musik digital di Indonesia itu seperti yang tadi Robin bilang juga, gue juga ada beberapa hal yang gue baru tahu juga gitu. Iya intinya dari hasil riset itu tetap, ternyata memang orang Indonesia itu gadget banget ya. Mereka itu terutama lebih familiar dengan mobile, dengan handphone ya. Kalau gue rasa sih memang sebetulnya gue juga belum terlalu tahu kira-kira bakal kayak gimana yang tepat untuk dilakukan di Indonesia ini, tapi kayaknya sih karena berbasis handphone itu kayaknya mungkin memang kita manfaatin itu kali ya yang paling cocok sekarang ini untuk kalau kita ngomongin soal digital, daripada mereka itu harus mendownload secara ilegal, itu kita sediakan perangkat ya. Itu Pepe ngelihatnya seperti apa sih? Kenapa mengeluarkan waktu itu Naif mengeluarkan album dalam bentuk digital lewat USB? Jadi sebetulnya waktu itu di tahun 2008 itu yang saat kita ngeluarin USB Naif Distributed Edition itu akal-akalan sih mas, akal-akalan. Jadi waktu itu kan setelah Naif ngeluarin album kelima televisi, terus kita ngeluarin semacam kayak bukan ini album sih, tapi lebih ke album kita nyebutnya 5/6, album 5/5 yang dibanding dengan majalah Rolling Stone waktu itu kan tahun 2008, bukan gue yang bilang ya, dan itu dibagikan secara gratis sebetulnya, cuma kita melalui distribusi majalah gitu. Jadi kalau nggak salah majalahnya juga harganya nggak naik kalau nggak salah ya begitu. Jadi memang itu kita produksi digratisin itu sebagai ini sih, semacam kayak oke, lo daripada download kita secara ilegal, mending lo terima aja nih gratis dari kita nih. Nah dari situ itu kan semacam kayak protes tanda kutip ya. Nah setelah itu kita bikin USB-nya itu karena setelah itu kita mikir itu juga mas, wah kalau digratisin begini juga kita juga kapan kayanya nih kan. Akhirnya sedih juga ya kalau di download gitu ya. Sedih nggak sedih sih sebetulnya, cuma lebih ke waktu itu udah kebeli majalahnya sekian tersebar yang menikmati. Nah sisanya ini tetap aja mereka mau ngopi dari temannya nge-rip segala macam gitu kan. Coba kita tes, itu sebetulnya bagian dari tes waktu kita bikin USB itu. Kita tes deh kira-kira kalau kita produksi sekian USB dengan karakter personil Naif, terus kita jual dengan harga sekian, isinya adalah wallpaper, terus konten digital yang lain lah, termasuk lagu-lagu yang ada di dalam album yang dibanding dari itu, album Let's Go itu. Nah dari situ sebetulnya riset kecil-kecilan itu cukup membuktikan bahwa sebetulnya kalau melihat kondisi musik Indonesia sekarang Pak, tadi kita baru dalam sebuah acara Pak ya. Tadi saya sama Pak Yu datang ke sebuah acara diskusi musik yang intinya bahwa fisikal itu masih bisa dijual. Sebut aja ini ayam gitu ya, bisa menjual sampai 2 juta kopi. Bahkan sampai salah satu artisnya Pak Yu bisa sampai menembus 1 juta Pak ya. Sedikit lagi. Ternyata masih bisa dijual sekarang. Nah, ini kan menarik, maksudnya digital jalan, fisikal jalan gitu. Nah, Pak Yu melihatnya kalau misalkan
setelah RBD dirilis, ini kan pendapatan kan drastis ya Pak ya. Bahkan tadi kata Mas bilang kan turun sampai 95% pendapatan label-label itu. Yang biasanya mungkin mereka terima 100 juta tiap bulan, sekarang cuma 5 juta. Bayangkan, padahal mereka menghidupi banyak sekali artis dan karyawan. Nah, Pak Ayu melihatnya di musik Indonesia ini platform seperti apa sih Pak yang ideal? Oke, terima kasih. Sebenarnya saya sangat sedih kalau banyak orang merasa bahwa di industri musik sekarang kita udah era digital. Menurut saya itu misleading. Karena memang dari Mas Adi bilang saat ini yang jualan digital cuma RBT aja. Jadi RBT disebutnya oh kita udah bisa jual musik secara digital. Padahal itu kan ya itu nggak sepenuhnya benar. RBT hanya 30 detik, yang nikmatin juga bukan orang yang membayar. Nah, tantangan buat industri musik adalah sampai kapan nih ada sebuah platform atau layanan yang mudah, gampang, atau maksudnya cara pemakaiannya mudah dan mempunyai menjangkau masyarakat luas untuk membeli musik, sehingga musik yang disebut digital musik yaitu kayak full track download itu bisa jalan. Memang di luar negeri kita tahu Apple sudah melakukannya lewat iTunes, tapi sampai sekarang iTunes juga belum masuk ke Indonesia. Untungnya kita sebagai label punya beberapa partner yang kita sudah mencoba menjalani ini untuk menjual musik secara digital dalam bentuk full track. Kita pernah kerja sama Nexian, kita pernah kerja sama Nokia, kita pernah kerja sama Melon, kita kerja sama Telco juga, Riot Music di Telkomsel, di Excel. Tapi terus terang sampai sekarang yang lumayan berhasil nggak banyak gitu ya. Baik, bahkan kita ngomong Telkomsel, Riot Music itu program yang cukup besar, investasi besar, tapi hasilnya nggak, hampir dibilang nggak ada. Bahkan yang lebih menghasilkan seperti dari Nokia lebih menghasilkan buat kalau kami dari label keseluruhannya Nokia sama Asia juga cukup menghasilkan program HP musik ini. Ya seperti yang saya bilang tadi bahwa musik ini, digital musik ini sebenarnya dari para bilang wah ini empty nih, the stage is empty, benar banget tuh. Tinggal siapa yang bisa datang untuk membawa sebuah solusi buat para pecinta musik, dia akan memegang. Dari strategi untuk label Trinity sendiri melihat peluang ke depan di tahun 2012 ini bakal seperti apa sih Pak? Apakah RBD bakal bangkit lagi? Kalau Pak Ayu melihatnya seperti apa? Ataukah malah digital full download tadi yang akan menjadi harapan baru new hope bagi musik Indonesia? Ya kita sih berharap RBD bisa balik lagi ya, karena itu menjadi tulang punggung saat ini. Terbukti memang kita saat ini turun sampai positif 95%, itu benar dari semua telco. Ya, 95% drop turun pendapatan itu dalam waktu satu hari aja gitu, satu hari ya dari 15 Oktober langsung besoknya turun segede banyak. Nah, kita sebenarnya berharap full track download ini yang sebenarnya akan menjadi sumber utama pemasukan di secara industri ya di Indonesia. Cuma kendalanya kita semua tahu bahwa pembajakan begitu banyak, begitu mudahnya orang beli atau mencari link download di Google kayak tadi maksudnya Google aja keluar semua tuh, bener juga gitu. Sebenarnya secara industri kita di Asiri juga sudah men-approach Menkominfo untuk menutup situs-situs ilegal itu. Kenapa situs porno bisa dilakukan dengan Nawala Project kalau yang tahu kan bisa, kenapa musik enggak gitu? Jawaban Menkominfo adalah kita nggak bisa dengan terlalu cepat menutup situs-situs ilegal dulu, kita harus sosialisasi. Menurut Pak Tif, sosialisasi dilakukan selama setahun, which is dimulai dari bulan Juni tahun lalu. Yang menurut beliau harusnya bulan Juni tahun ini berakhir masa sosialisasi, sehingga kedepannya setelah itu mereka bilang akan mencoba melakukan blocking terhadap ilegal download satu-satu. Nah, kita masih menunggu nih sekarang ini benar nggak apakah Juni-Juli ini Menkominfo sudah berani mengumumkan bahwa mereka akan melakukan blocking terhadap situs-situs ilegal. Apakah mungkin sudah saatnya musik itu gratis, Pak? Kalau menurut saya sudah hampir menjadi gratis sih kalau dari kacamata saya selama ini gitu. Memang sejak RBT di-cut oleh pemerintah di riset itu yang selalu menjadi pertanyaan kita adalah kita industri musik gimana bertahan hidup ya, karena kita bikin, misalnya saya contohnya bikin album Afgan maunya pakai Erwin Gutawa, pakai Antohut, pakai segala macam, itu biayanya gede sekali. Terus pada saat kita jual, kalau kita nggak bisa kerjasama sama KFC contohnya, ini mau dapat revenue dari mana? Fisiknya nggak bisa jualan, digitalnya RBT-nya lagi semaput, full track downloadnya juga nggak jualan, yang menghasilkan cuma dari show-nya aja gitu. Jadi ya menyedihkan gitu. Tadi dari awal kita ngomongin digital, kesulitannya apa segala macam, itu gua malah sedikit merasa beruntung sebagai sebuah
tergabung dalam sebuah band yang bisa dibilang sampai sekarang itu kekuatan komunitasnya cukup besar. Jadi kita mengeluarkan CD dan bentuk-bentuk fisik lainnya masih diapresiasi dengan baik gitu, walaupun enggak dengan kuantitas yang besar, tapi kita bisa memaksimalkan komunitas kita yang ada. Itu kalau ngomongin soal kayak gitu-gituan gitu, gue ngerasa beruntung sekali jadi punya band yang komunitasnya cukup besar ini gitu. Tapi ya itu tadi, biar gimana juga walaupun penjualan CD dan itu DVD apa segala macam fisik itu yang paling ideal itu, tapi kan kita sekarang udah arahnya ke digital nih, mau nggak mau dari sisi musisi itu juga harus melek sama hal-hal kayak gitu. Ya harus melek sama hal-hal kayak gitu, dan balik lagi musisi itu kan seniman. Musisi itu seniman, kita itu cuma tahu berkarya, jualan, kita nggak tahu caranya gimana. Makanya setiap musisi, seniman atau apapun di band itu, gua pribadi sarankan sekali untuk membuka diri tentang bisnis, mau nggak mau membuka diri tentang hukum. Kita ngomongin soal hak kekayaan intelektual segala macam, dan kalau misalkan perlu untuk meng-hire atau bekerja sama dengan orang jadi business manager, itu penting banget sih. Sebetulnya bukan di zaman sekarang doang, dari dulu, tapi karena kita itu bisa dibilang banyak seniman yang baru melek lah istilahnya di zaman sekarang, jadi kelimpungan gitu, tiba-tiba down dulu gitu, bingung gitu segala macam. Saya sendiri ngerasa ya, teman-teman musisi sendiri kadang suka nggak update gitu dengan apa yang terjadi gitu. Merasa gitu nggak? Mereka kadang terlalu cuek, terlalu glamor dengan sex, drug, and rock and roll-nya, tapi melupakan soal hal-hal seperti ini gitu. Betul. Seperti itu ya? Iya. Bahkan mungkin dulu gue juga termasuk yang begitu kali ya. Jadi sampai akhirnya Pengakuan nih. mau nggak mau juga harus mulai ngerti sama hal-hal seperti bisnis dan yang lainnya, Supaya tidak ditipu ya oleh siapapun itu. Oke. Pertanyaannya, bisa nggak kalau misalnya ini kan baru dibanding lewat laptop atau handphone atau segala macam ya, untuk musik itu dibanding dengan hal yang biasa dengan berhubungan musik. Kira-kira bisa nggak kalau misalnya alat-alat rumah tangga itu dibanding dengan musik juga gitu, misalnya sebelumnya kayak Ember gitu, jangan iya, ember, misalnya produksi. kayak rice cooker misalnya. Oke. Terus ada yang nongol. Ini keren, inovatif nih. Terus lanjutkan, keren ya. Tepuk tangan juga keren ya. Alat rumah tangga banding sama CD. Iya, misalnya alat rumah tangga itu udah bekerja sama dengan pihak label misalnya, dan dia menyediakan satu alat, kayak misalnya ada pemutar CD di bawahnya atau di sampingnya gitu kan, sehingga era CD itu bisa balik lagi, dan itu bisa diputar kalau misalnya CD-nya asli. Pak Yu mau berkomentar mungkin? Ya, ini contoh inovasi dunia musik dilakukan bukan oleh industri musik kan. Iya. Jadi menurut saya sih sangat mungkin aja kita dari perusahaan rekaman saat ini dengan hadirnya KFC mendistribusikan CD itu membuka mata kita bahwa mungkin banget untuk menjual CD musik itu dibanding dengan produk lain. Cuman memang menyedihkannya sekali adalah musik ini seperti ibaratnya saya mengibaratkan musik ini sebagai sesuatu barang yang sangat seksi ya. Semua orang kayaknya mau mendekatkan diri dengan musik. Produk-produk besar juga menggunakan artis, menggunakan lagu untuk menjangkau para target marketnya. Cuman si benda seksi ini yang namanya musik ini, sedihnya kalau dia berdiri sendiri itu tidak menjadi seksi lagi gitu. Dia harus bersama benda lain atau bersama produk lain, bersama orang lain, dia baru menjadi seksi. Iya. Jadi memang musik ini memang udah menjadi sesuatu yang komplementer sifatnya ya, bukan menjadi prima lagi, tapi komplementer ya. Pak Yu, kalau tadi mengatakan dalam sehari aja udah penurunannya tuh sekitar 95% ya dari RPT aja. Itu terus kondisi sekarang gimana Pak Yu? Maksudnya apakah banyak perusahaan-perusahaan yang Tutup. perusahaan rekaman tutup atau gimana kondisi sekarang gitu Pak Yu? Kemudian yang kedua kan ini membahas digital gitu ya. Bagi saya, karena justru digital ini, justru peran perusahaan rekaman itu jadi semakin
surut gitu lama-lama, karena kan artis atau komposer bisa langsung mempublish sendiri karyanya gitu Pak. Terus gimana sih solusi dari label ya. perusahaan label itu Iya. ke depannya gitu ya? Selain tentu aja kayak retail, terus mengandalkan show-show, lalu pendapatannya kemana lagi? Kita cari pengganti RBT apa nih Pak Iwan? Terima kasih. Saya menarik ya Pak ya. Apakah ada teman kita dari label yang sudah tutup? Yang pasti sih CP ya banyak Pak ya. Iya. CP content provider udah banyak yang tutup. Kalau tutup mungkin ada ya, saya nggak gitu tahu. Tapi yang jelas mengurangi produksi baru secara drastis. Kita aja di Trinity tahun 2012 ini kita belum ngeluarin album juga sih gitu. Belum ya Pak ya? Belum ngeluarin album baru. Jadi yang kasihan sebenarnya adalah band-band baru yang harusnya diberi kesempatan untuk menampilkan karyanya jadi ketunda gitu. Tapi kalau tutup saya rasa mungkin ada, cuma saya nggak gitu tahu jumlahnya. Nggak mau disebut ya Pak? Gitu. Pak Ayo tahu sebenarnya, cuma nggak mau nyebut. Ada beberapa teman yang tahu kok. Nggak tahu nanti ada yang nge-tweet nggak? Mewakili industri aja Pak Iwan. Iya, jadi memang itu penurunannya sangat drastis dan memang challenge-nya buat kita yang sebagai perusahaan rekaman hari ini gimana kita mempertahankan hidup saat ini, karena dengan turunnya 95% dalam waktu 1 hari itu membuat kita goyang terus terang aja. Kita juga di Trinity cukup menderita sebenarnya. Cuman kita berjuang, label hidup jujur aja sekarang kita hidup dari artis manajemen. Sekarang ya Pak? Iya, kita hanya bisa bertahan hidup dari artis manajemen saat ini. Artis manajemen ya kita jual show, jual endorsement, jual lagu ke TV, ke produk, ke iklan gitu-gitu. Salah satu Hampir bentuknya sih. semua label mungkin Pak ya sekarang, boleh dibilang. Iya, Khususnya dari manajemen artis sekarang. hampir semua label yang menghandle artisnya sendiri ya mungkin begitu gitu. Memang tidak bisa dipungkiri itu membuat kita bisa bertahan hidup saat ini sampai kita menunggu regulasi yang lebih jelas dari pemerintah tentang RBT ini gitu. Karena tadi sebenarnya orang kita ngomong dunia musik digital, tapi sebenarnya industri musik sangat tergantung RBT. Itu yang sebenarnya saya bilang awal nggak sehatnya adalah di situ. Padahal sebenarnya bentuk-bentuk digital nggak cuma RBT kan gitu. Orang terlena ya waktu itu ya. Iya gitu, karena ya itu nggak ada produk lain yang dengan mudah dan tidak bisa dibajak. RBT kan karena kuncinya mudah dan tidak bisa dibajak juga gitu. Yang bisa kita simpulkan malam ini adalah untuk musik Indonesia, musik digital Indonesia adalah tentunya mungkin perlu sebuah platform baru, di mana platform itu benar-benar sangat mudah untuk diakses ya. Apakah itu dalam bentuk handphone ataukah itu dalam bentuk yang lain kita belum tahu. Tapi yang pasti benar kata tadi Robin, ketika sebuah kemudahan itu disediakan, tentu orang akan bisa, itu akan membunuh hal-hal yang gratis ya nggak? Karena berpotensi untuk membunuh hal-hal yang berbau gratis tadi. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi kepada musik digital Indonesia terutama ya di tahun 2012 ini. Apakah Sifatul Sembiring beneran mau nutup file sharing tadi itu karena awal nggak berhasil. Tapi yang pasti kita tetap optimis bahwa musik Indonesia akan tetap hidup karena musisinya ada, tiap hari mereka selalu show, makin besar bahkan merchandise band juga menjadi salah satu sarana pemasukan yang sangat luar biasa. Tadi Aryan sempat memberikan masukan ya bahwa merchandise band itu masih menjadi pemasukan yang luar biasa. Tapi udah banyak juga bajakannya ya, banyak merchandise band kan? Oh, sebelum digital. Terlihat di blognya banyak sekali bootleg-bootlegnya Naif, terus seringnya Bukan segala macam. Oke, intinya kita tuh optimis bahwa musik Indonesia, terutama musik digital akan berkembang. Kita menunggu inovasi-inovasi apa dari teman-teman semuanya yang ada di luaran, entah itu dari IT, entah itu dari teman-teman telco, entah itu dari provider-provider, ataukah dari pemilik-pemilik handphone, produser-produser handphone. Kita tunggu saja inovasi-inovasi seperti apa. Saya tutup saja diskusi santai malam ini. Terima kasih Pak Yo, terima kasih Pepeng, terima kasih Robin. Tepuk tangan semuanya untuk musik Indonesia yang lebih baik.